punya kabar gembira dan saya mau membawa seorang bintang tamu saya. Bintang tamu saya ini baru saja melahirkan seorang bayi. Jadi langsung saja, Arumi. Hai, Daddy. Berapa? Apa beratnya? Harganya? Enak aja. Ya berapa umurnya? Turun hati-hati. Hati-hati. Hai semua, apa kabar? Duduk. Oke. Nah, nama siapa nama? Namanya Lakesha. Lakesha. Umurnya? Umurnya 2 bulan. 2 bulan. Gimana rasanya jadi tante-tante sekarang? Enggak dong, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, mak-mak, tante-tante, apa bedanya Iya, sih? bener. Tua-tua juga. Heran. Enak, seru ya, Nak? Enaknya apa? Enaknya punya kegiatan baru. Enaknya punya punya mainan baru. Ya. Punya perasaan baru. Ngapain aja sekarang kerjanya? Katanya baru menghias kamar bayi. Oh iya, aku lagi renovasi rumah sekarang. Tentunya kamar bayi juga jadi salah satu mainan saya ya. Dan paling enak tuh emang milih-milih catnya. Milih cat. Milih catnya paling enak, warnanya pink dan lain sebagainya. Bicara tentang itu, saya mau undang teman saya nih. Saya punya teman khusus, dia ngerti juga tentang ini. Adalah seorang desain interior. Ini ada Yohanes. Iya. Silakan duduk. Oke. Nah, deketan lu, kenapa musuhan? Nah, ini gimana menurut seorang desain interior nih ya? Paling hebat deh. Oke, baik. Ini bicara tentang bangunan rumah dan sebagainya. Ini kan pasti bahagia banget nih punya anak ya. Tapi saya dengar-dengar katanya Lakesha ini lahirnya prematur, bener? Iya, beberapa minggu sebelum due date. Maksudnya kurang lebih 4 minggu lebih lah. 4 minggu sebelum due date-nya. Itu bahaya nggak sebenarnya? Tergantung ya, sebenarnya yang paling ngerti pasti ya dokter. Cuman menurut pengalaman aku sih alhamdulillah anaknya sehat-sehat aja. Tapi memang masuk inkubator sih. Oke, berarti harus masuk inkubator dong. Oke, berarti harus masuk beratnya pada saat lahir berapa? 2,1. 2,1 Kasian kilo. banget ya. Oke, dan harus masuk inkubator. Karena kata dokter ketika aku hamil itu usahakan anaknya itu memang batas berat paling aman 2,5 kg sampai 4 kilo itu udah keberatan. Baik. Waktu itu Keisha lahirnya 2,1, jadi kan di bawah berat aman. Nah, kalau masuk inkubator tuh mahal nggak? Tanya suami saya tuh. Oh iya, tapi pasti mahal sekali. Dan percaya apa tidak ya bahwa kelahiran bayi di Indonesia di mana-mana sebenarnya banyak sekali nilai meninggal bayi. Jadi kematian bayi itu banyak sekali karena inkubator yang pasti pertama juga mahal dan sulit didapat katanya. Dan itu mahal pasti, tidak semua orang mampu untuk menyewa inkubator karena mereka begitu lahir prematur mereka nggak tahu lagi mau ngapain. Nah, saya punya seorang bintang tamu saya ini menarik sekali. Dia adalah seorang profesor yang menciptakan dan meminjamkan inkubator secara gratis. Jadi bayangkan, dia menciptakan sendiri inkubator itu dan dia dipinjamkan secara gratis ke orang-orang. Dan dia tidak memandang siapa, ini pinjamkan. It's a simple thing, mungkin hal kecil. Bayangkan ketika kalau Anda benar-benar membutuhkan, ini bisa menyelamatkan nyawa anak Anda loh. Jadi langsung aja saya undang, ini adalah Profesor Raldi Artono. Profesor. Baik. Silakan duduk. Oke. Nah, ini dia orangnya. Jadi beliau ini yang menciptakan dalam pengertian membuat sendiri. Ya. Membuat sendiri. Ya. Wow. Oke, membuat sendiri dan meminjamkan. Ya. Meminjamkan itu artinya tidak dipungut bayaran. Tidak. Harusnya aku minjem sama Prof nih dulu Oh kan. iya. Tuh, boleh. Semua golongan boleh pinjam. Nah, tunggu. Ini kalau misalnya orang tidak punya uang atau orang miskin atau siapapun. Ya. Siapapun, Mas Dedi, kaya, menengah Inkubator ataupun miskin, semua boleh pinjam sama kami. kaya, menengah ataupun miskin boleh pinjam. Boleh pinjam. Tanpa bayar. Tanpa bayar sama sekali. Wow. Kenapa begitu? Ada apa latar belakangnya berdasarkan apa? Jadi ini mungkin sebuah long history, tapi saya potong aja mulai tengah. Jadi saya bekerja di Fakultas Teknik UI, Departemen Teknik Mesin. Suatu saat ada proyek World Bank. Proyeknya besar lah, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian juga. Dan itu dibagi-bagi dalam subproyek. Salah satu subproyeknya adalah namanya ATI.
Karena World Bank jadi ATI, Advanced Technology Implementation. Apa artinya? Artinya kita mengimplementasikan hasil-hasil R&D dari laboratorium. Dan laboratorium saya, Heat Transfer Laboratory, itu hasilnya salah satu adalah membuat inkubator bayi. Dan orang mengira bahwa inkubator bayi ini yang bikin entah tukang listrik atau tukang apa. Tapi sebetulnya itu pure masalah energi. Masalah energi. Jadi energi dalam bentuk thermal, dalam bentuk kalor atau panas ya. Artinya gini, dia kan penghangat bayi sebetulnya, penghangat ya saya sebut ya. Kalau ruangan kita dingin, kenapa sebetulnya bisa dingin? Karena kita mengambil energi dari ruangan itu dan kita buang keluar, sehingga akibatnya temperaturnya turun. Nah sekarang kalau kita memanasin atau menghangatkan, kita memasukkan energi ke dalam sebuah ruangan atau limited environment seperti ini, sehingga temperaturnya naik. Jadi suhunya bisa diatur ya? Jadi suhunya naik mendekati temperatur ibu yang mengandung. Temperatur ibu mengandung itu 36-37. Kemudian bayi itu merasa nyaman pada temperatur antara 32 sampai 35. Jadi sedikit di bawah itu. Kita harus latih karena mendekati temperatur udara luar yang ambien di rumah tuh kira-kira 28 derajat. Kira-kira itu Anda sendiri sebenarnya ada di bidang kedokteran atau yang lainnya nggak? Saya sebetulnya insinyur. Jadi bidang saya spesialis di thermal engineering. Thermal engineering. Tapi ini adalah pengaplikasian dari thermal engineering tersebut. Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya Anda sampai akhirnya meminjamkan dan sebagainya, pasti ada sebuah hal lagi yang lain kan. Contohnya mungkin Anda tahu bahwa tingkat kematian bayi di Indonesia banyak atau bagaimana? Tinggi. 30 per 1000 kelahiran. 30 per 1000 bayi mati per 1000 kelahiran. Karena apa? Karena itu? Oh, macam-macam persoalannya. Ya, salah satunya adalah bayi prematur, hipotermia, macam-macam penyakit. Tapi kita harus bandingkan dengan negara lain dong. Ya. Saya kasih tahu ya, Singapura itu 3 yang mati per 1000 kelahiran. Singapura ya. Jepang 2. Malaysia nih, tetangga kita 6. Indonesia 30, Filipina 14, Thailand 17. Jadi kita tertinggal sebetulnya. Nah, ini adalah salah satu dalam rangka mengurangi kematian bayi itu. Internal mortality rate, IMR, infant mortality rate, angka kematian bayi. Harus kita kurangin. Kalau bisa kan 0. Di negara-negara Skandinavia itu yang paling maju, itu 1 bayi mati per 1000 kelahiran. Dan ini adalah salah satunya sebenarnya, satunya bisa membantu hal tersebut ya, walaupun tidak semua tapi salah satunya. Anda punya berapa ini mesin? Kami per hari ini 29. 29? Ya, 10 ada di luar kota. Jadi kita punya cabang agen relawan di 8 kota besar lainnya. Saya sebutkan dari mulai ujung barat, Banda Aceh, Denpasar, Malang, Magelang, Semarang, Pemalang, kami sendiri di Jabodetabek, kemudian Cilegon, dan akan menyusul nanti di Makassar. Boleh saya tahu, kenapa hanya 29? Apakah ini di masalah biaya atau misalnya pemerintah tidak membantu atau Mas Dedi, saya mau bikin untuk 34 provinsi. Jadi ini akan berkembang terus. Ini akan berkembang terus. Iya, berarti sejak kapan ini sudah dibuat? Ini Januari 2012. Oh, baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun setengah. Baru 2 tahun setengah. Ya. Oke, baik. Kalau kita akan tahu, biayanya mahal nggak? Nah, ini inkubator kami spesial, ya. Nanti kita bandingkan dengan inkubator hospital ya. Oke, baik. Saya harus potong dulu, nanti kita lanjut lagi. Kalau begitu kita akan bicara lagi banyak tentang inkubatornya karena ini penting sekali. Siapa tahu bisa menyelamatkan bayi dari penonton kita ya kan? Oh iya. Ya, baik. Kita lanjut lagi nanti selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, di belakang saya ada inkubatornya tuh ya, dan saya mau tanya langsung sama Profesor. Tadi ini benar-benar dipinjamkan secara gratis ya? Benar sekali. Gratis. Gratis. Nah, kalau ini gratis Anda pinjamkan, yang menutup biaya siapa? Iya, Nah, semua orang bertanya demikian sama saya. Kan tadi saya udah bicara proyek ya. Proyek World Bank tadi ya. Betul. Nah, kan saya dapat katakan subproyek itu. Uang sisa proyek saya bikinkan inkubator 2. Ini inkubator skala rumah sakit, besar skala rumah sakit itu. Ya. Iya, betul. Nah, 2 ini kan nganggur tau di tempat saya. Saya pinjamkan. Pertama kali adalah kepada teman sesama alumni, cucunya. Butuh inkubator. Butuh inkubator. Dia bilang, oh, dia cukup mampu lah. Saya beli deh inkubatormu berapa? Nggak usah beli, ngapain? Saya pinjemin aja. Gitu. Kan nggak dipakai selamanya. Saya anterin ke rumahnya. Anterin ke rumahnya. Terus ya 3 minggu udah gemuk lah bayinya. Udah selesai nih, saya ambil dari rumahnya.
Nah, terus saya tulis di blog saya kan blogger. Betul. Saya tulis cerita blogger. Terus adalah orang lain di sekitar Depok Yang butuh. ibu-ibu yang butuh. Saya anterin lagi ke rumah. Jadi 3 bulan pertama itu saya nganterin. Nah, tapi dananya dari mana? Orang baca di blog saya ada yang nyumbang. Ayo. Cara Mari, pakainya mari, seperti apa ini? Jadi ini udah otomatis, ya. Otomatis. Ibu atau bapak bayi tinggal nyalain, ceklek, udah cukup. Tinggal 1 jam kemudian temperaturnya akan naik menjadi 30. Oh ini 36,5 kan? Oh ya. Kan temperaturnya kira-kira 32 sampai 35 lah ya. Kayak Jadi burung ya. dia kemudian nyetel sendiri. Kalau temperaturnya tinggi dia mati sendiri. Dia mati sendiri. Jadi ada cut off-nya di atas. Oke, jadi kalau AC ada ini Nah, lah ya. ini khususnya nggak boleh pakai AC. Ini nggak Jadi boleh kita pakai AC. buat hanya untuk ruangan yang tidak pakai AC. Oke, Kenapa tapi kan begitu? ada yang Karena pakai AC kan? nah itu saya suruh matiin. Waktu kita mampir di rumah orang yang mampu juga, rumahnya bertingkat, kamarnya AC, ibu mau pilih bayinya apa mau pilih ibu yang enak? Bayinya, oke kalau gitu Matikan matiin AC-nya. Karena dia bikin dingin. Jadi dia akan mengatur suhu di dalam inkubator ini Inkubator sampai ini 36 derajat, sampai 37 derajat. 33 sampai 35. Ini gaya panasnya dari apa? Nah, Lampu. ini kita bikin heater dari lampu biasa. Iya. Lampu pijar Ya. biasa. Ini mungkin ini sekarang 45 watt lah ya. Oke. Nah, jadi ada 2. Harganya cuman sekarang ini malah lebih murah, Rp5.000 satu. Jadi 2 ini 10.000. Mati bisa pasang sendiri. Iya, bisa. Dan Tapi ini nggak yang mati-mati. penting bukan itu, yang penting adalah ketika panasnya dia melebihi dari yang seharusnya, Panasnya. dia akan automatic off ya. Iya, otomatis Dia akan off. automatic off. Dan itu Oke. diam aja. Ada safety-ness-nya nggak ini, Pak? Ya itu cut off safetyness dan energinya 40 watt nggak bisa lebih lagi. Jadi nggak mungkin kepanasan. Nggak mungkin dia. kepanasan juga. Dan ini semua modalnya nih, modal material cuma 2,5 juta. Ini cuma 2,5 juta. Bandingkan dengan yang di rumah sakit 50 juta Mas Dedi. Per satu inkubator. Per satu inkubator. Wow, hanya 2,5 juta rupiah. Luar biasa nih. Jadi ternyata ini bisa membantu banget ya, hanya dengan uang 2,5 juta Betul. bisa membantu Itu dia yang keselamatan penting. bayi kita. Nyawa, Saya mau, ya? iya betul. Saya mau undang, ini adalah orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menggunakan inkubator milik profesor ya. Iya. Baik, langsung aja, ini adalah Bapak Ridwan, Ibu Ana dan bayinya Haidar. Kita kembali ke sofa, silakan. Kembali, silakan duduk, silakan. Nah, Anda katanya adalah salah satu pengguna dari inkubator profesor, betul? Betul. Nah, itu kenapa pada saat itu kok bisa lari ke profesor? Gimana ceritanya? Menurut perawat waktu itu posisi kepala ari-ari menutupi kepala bayi Waktu itu lahirnya pada berapa minggu? 28 minggu 28 minggu. dengan berat 9 on dan 9 on? 9 on, Wow, 900 gram. 900 gram. Gram. Ya. Oke, lalu Anda gimana ketemu profesor? Awalnya Dari tetangga. dari tetangga. Dari tetangga. Putra saya dirawat selama 33 sampai 37 hari di RSUD Kabupaten Bekasi. Yang awalnya saya harusnya dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai inkubator dengan fasilitas ventilator dan biayanya cukup fantastis. Berapa itu biayanya? Diminta DP kurang lebih 20 juta dengan biaya per hari 7 sampai 9 juta. Per hari 7 Per sampai hari. 9 juta. Wah, Orang DP-nya golongan buat saya, apa itu? saya Iya, pasrah. kan? Akhirnya saya Ya. koordinasi dengan Dokter Natali yang menangani beliau di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Bekasi. Optimal kita ini dulu 5 hari. Kalau 5 hari ini nanti normal, kita bertahan di rumah sakit. Yang akhirnya sampai lahir tanggal 4, tanggal 17 Mei kita baru pulang. Jadi kurang lebih 37 hari di rumah sakit. Sebelum dia pulang, saya sempat berpikir, sempat drop dengan biaya yang sangat besar. Saya nyari informasi di internet untuk beli inkubator. Katanya Anda second. pernah bikin sendiri? Mencoba untuk bikin sendiri, benar? Ya, mempunyai meja yang tengahnya itu ada dudukannya gitu ya, ada lampu, itu isi 5, masing-masing 20 Watt. 3 buah itu 20 watt, yang 10 buah 10 watt, jadi 100 watt. Saya taruh dulu sebelum putra kami pulang. Begitu putra kami pulang, saya coba cuman hitungan jam, ada tetangga ngasih informasi bahwa di UI Profesor Raldi membagikan Inkubator. waktu itu yang saya tangkap membagikan inkubator. Akhirnya saya kirim email kepada beliau dan ditanggapi, yang akhirnya
di situ saya bisa ketemu Di situ profesor, akhirnya ketemu dengan saya profesor. datang ke sana, saya ambil, alhamdulillah berkat dari profesor dan teman-teman kita pakai inkubator, anak saya sekarang 3 kilo lebih. Sudah 3 kilo lebih. Itu butuh berapa lama sampai sekarang ini normalnya? Kurang lebih satu bulan dari bulan. setelah pulang. Dan Anda memang menggunakan alat dari profesor tanpa bayar. Padahal ini kalau mau dibisnisin ini luar biasa sekali nih saya rasa. Ya, buat 2,5 juta jual 15 juta Saya juga orang pernah. beli kayaknya pasti Tadinya kan. sama profesor dikasih ya, kasih secara gratis. Tadinya dikasih. Iya, karena disalahgunakan sama yang minjemin pasca anaknya gede, ada yang dijual, ada yang di ini, jadi profesor udah saat ini. Jadi udah dikasih apa dia dijual lagi sama orang lain? Waduh. Mungkin karena kasus itu, jadi sekarang dipinjemkan setelah anak normal dibalikin. Intinya adalah bahwa dalam keadaan seperti itu pasti orang stres ya, orang tidak tahu harus kemana, tidak tahu mau Pasti. ngapain, dan kadang-kadang panik. Bahkan orang yang punya uang juga kadang-kadang panik dia harus kemana gitu. Apalagi Masalahnya 9 juta sehari ya, Ya, per hari Wow. 7 sampai 9 juta. 7 sampai 9 juta sehari. Tapi Ada dengan- paling murah Mas Dedi itu sekitar 5 sampai 7 juta tanpa diminta DP. Tanpa diminta Tapi DP. hitungan pemakaian oksigennya kita dihitung per menit. Ya. Sama aja. sama aja. Tapi Profesor ini bisa menciptakan alat dengan hanya modal 2,5 juta dan dipinjamkan secara gratis ya. Mudah-mudahan dengan begini ada lagi nih ya, orang-orang yang sebenarnya ini kan contoh ya. Karena pasti banyak orang-orang punya ide-ide luar biasa yang bisa membuat hal yang sama. Mungkin bukan di inkubator, di hal lain, tapi intinya adalah menolong orang. Benar. Profesor ya. Benar. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Arumi, Pak Ridwan, Ibu Ana, terima kasih untuk share-nya kita semua, dan jangan mana-mana karena setelah satu ini saya akan mengundang anak-anak SD. Nah, anak-anak SD ini menemukan juga sesuatu, tapi di bidang yang lain, di bidang teknis dia menemukan sesuatu. Mungkin nanti Profesor juga bisa lihat apa yang ditemukan. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya baik, tadi saya udah janji pada Anda semua bahwa kita akan bawa anak-anak SD ini yang juga melakukan sebuah penemuan nih Profesor nih. Nah, ini adalah mereka semua, ini adalah anak-anak SD dari SD Muhammadiyah 4. Muda umur masih kecil SD. Benar. Mereka sudah bisa bikin robot sendiri. Apapun itu, mau sederhana mau apa, tapi ini menarik banget gitu loh. Nah, saya dulu nggak belajar beginian waktu SD soalnya. Gimana kalau Profesor melihat hal ini sekarang? Luar biasa. Jadi ini kita menilai kreativitasnya ya. Kalau sekarang aja di level SD begini mereka sudah bisa bikin gini, apalagi nanti. Apalagi nanti. Banyak yang bisa dibikin. Banyak yang bisa dibikin. Itulah yang harus kita pertahankan gitu. Kemudian disebarluaskan. Tapi saya kan taunya gini nih Prof. Ini buat kita semua ya. Orang pinter itu ada dua kemungkinan. Orang pintar tuh bisa jadi jahat banget, Iya, atau bisa jadi berguna banget. betul. Ya kan? Karena terlalu pintar bisa jadi jahat banget. Betul. Nah, gimana caranya kalau anak-anak yang pintar ini atau orang-orang di luar yang pintar ini akhirnya bisa jadi berguna banget? Karena jahat itu harus pintar loh. Jadi berdasarkan pendidikan kita ini sebetulnya bukan ilmu saja yang harus dikasih, tapi juga pendidikan moral dan akhlak, budi pekerti bersama itu. Kalau ini nggak ada, jadinya orang jahat gitu. Oke. Pinter. Nah, kalau sekarang orang baik itu pinter, Anda bayangkan apa yang bisa kita bikin. Ya, makanya ada IQ, EQ, SQ dan Benar. sebagainya sekarang. Dan ya. semua itu harus masuk dalam pendidikan kita. Semua itu harus masuk dalam pendidikan. Oke, dari semua ini paling penting ini. Kenapa warnanya pink? Ya kebetulan aja Mas. Warna pink ini kan menarik. Tidak terlalu menyolok gitu sebenarnya. Oh, gitu. Dan ya tidak ada ini timnya ini anak-anak ini 4 ini kemudian didampingi oleh guru. Saya mau tanya nih. Kalau Anda membuat mesin inkubator dengan harga 2,5 juta itu modal ya, Profesor? Itu material. Material. Ya, jadi harganya barang-barangnya itu. Oke. Kenapa Anda Ongkosnya. tidak lari ke pemerintah? Kan ini positif. Ya. Saya rasa yang menyumbang kemarin pemerintah bukan? Bukan. Nah, oke. Individu. Individu. Kenapa Anda tidak lari ke pemerintah untuk meminta sumbangan dana atau sebagainya? Kan ini bisa menyelamatkan banyak orang loh. Kenapa Anda nggak lari ke situ? Nah, bukan berarti pemerintah tidak punya program untuk ibu dan anak. Betul. Kesehatan ibu dan anak. Betul. Jadi mereka sudah terstruktur sebetulnya. Birokratis. Jadi banyak hal yang mereka lakukan itu lebih birokratis sifatnya. Sedangkan ini adalah bottom up, dari bawah ke atas, masyarakat berdaya sendiri. Kalau boleh saya bilang, ini sebetulnya buat saya fardu kifayah. Kenapa?
Saya punya ilmunya. Saya tahu bagaimana membuatnya. Saya punya niatnya. Kemudian saya punya beberapa teman tim yang membantu. Kenapa nggak saya lakukan saja? Nggak usah nunggu-nunggu pemerintah, gitu. Dan kemudian tadi dari cerita keluarga bayi prematur, mereka kesulitan masuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena diminta DP. Ini maaf nih Profesor, menurut saya sebenarnya nggak sulit-sulit amat buatnya. Gampang. Iya kan? Ini nggak butuh seorang profesor untuk buat itu. Nggak perlu. Nah, kenapa tidak ada yang membuat itu dari dulu? Nah begini ya, jadi sistem kesehatan, kemudian peralatan, manufacturing industri udah sedemikian rupa. Kalau menurut saya di guide dari bisnis, sehingga maunya komersil saja. Oke. Jadi yang begini nih dijelek-jelekin pasti oleh industri besar. Wah jelek nih, wah ini. Tapi saya kan punya ilmunya, saya berani berdebat karena itu. Misalnya ya, saya bilang kita punya nih kan sistemnya tadi tuh, sistem energi. Kalau hospital incubator itu powerful. Sekarang kenapa saya bisa 40 watt? Karena apa coba? Karena asalnya hospital incubator itu dari luar negeri. Dari luar negeri itu temperatur ambien tuh 0 derajat, Pak. Jadi untuk naik ke 33 mereka perlu power. Betul. Diimpor kemarin masih 400 watt. Indonesia cuma 28-29 derajat, naik ke 33 cuma sedikit. Oh. Jadi 40 watt cukup. Kenapa? Karena kita mengerti masalahnya. Karena dia kita perlu tahu energi berapa? Wilayah kita ya. Ini wilayah kita. Oke, baik. Ini luar biasa, masukan yang luar biasa. Kita akan lanjut lagi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Untuk inkubator yang dipinjamkan ini mungkin yang paling penting aja ya. Pertama adalah gimana cara mereka bisa menghubungi Anda? Ya. Mereka SMS ke SMS center kami. Ada SMS centernya? Ya. Boleh kasih tahu nih mungkin SMS centernya? Ya, 0856 5931 2070. Oke, mungkin kita bisa munculin di bawah ya. Nah itu siapapun boleh ya? Siapapun. Siapapun boleh? SMS saja. Berdasarkan apa Anda memilih orangnya? Nah, begitu di SMS kami kasih greetings dulu, sapaan. Kami tim inkubator UI siap membantu Anda dengan layanan gratis peminjaman inkubator untuk di rumah. Banyak akibatnya di sapaan ini ya. Terutama untuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu langsung hilang rasa cemasnya. Kenapa? Karena gratis saya bilang. Oke. Jadi dia hilang. Kalau ibu happy, bayi happy, Pak. Ibu stres, bayi stres. Secara psikologis itu saja sudah membantu. Betul. Ini ya? bukan soal medis saja, psikologis banyak. Oke, baik. Kemudian setelah dia bilang, oh terima kasih, gimana caranya? Kami kirim info kepada kami, ada 9 poin. 1 nama bayi, 2 tanggal lahir, 3 berat lahir, panjang badan, kemudian nama ibu, HP-nya, nama ayah, HP-nya, pekerjaan, kemudian alamat. Kemudian kapan bayi pulang dari rumah sakit? Betul. Kemudian bisa nggak mengambil di UI? Oke. Gitu. Nah itu kan misalnya banyak yang mau pinjam nih. Nah Anda berdasarkan apa, ini duluan atau ini duluan? Nah, itu sebetulnya biasanya dia kirim info itu either bayi belum lahir, 2 bayi masih di rumah sakit, kan gitu. Jadi masih nunggu. Nah, yang udah bayi pulang tanggal sekian, 1 hari sebelumnya Anda boleh ambil di tempat kami. Baru saya kasih lokasi tepatnya. Pernah kekurangan tidak? Nah, gini, kita sering mengalami kekurangan. Nah, oke, lalu gimana? Habis semua dipinjam. Saya tunggu, ibu sabar ya. Gitu. Biasanya kemudian besoknya datang. Nah, yang udah 1 bulan pinjam kami tagih. Mungkin ada sekitar 5 orang kami tagih. Dia bisa balikin, dia balikin. Begitu dia balikin, baru kita kasih, ibu boleh ambil. Oke. Dan ini Anda pasti akan memperbanyak jumlah ini ya? Ya, Memperbanyak. kan mau di 34 provinsi, Anda bayangkan. Anda kira-kira targetnya berapa? Oh, gini ya. Sekarang ini Jawa dulu. Jadi dalam waktu 1 atau 2 tahun ini Jawa dulu. Ternyata di Aceh ada yang mau jadi relawan. Kita kirim ke Aceh. Dan itu jalan di Aceh. Sungguh. Relawan maksudnya? Jadi kebanyakan di 7-8 kota ini semua bekas-bekas murid saya. Oke. Jadi at least punya pengetahuan yang Mereka mau buat juga gitu? enggak, kita kirim dulu, dia jalanin. Jadi dia kalau ada yang rusak-rusak dia bisa betulin. Kemudian dia tiru boleh saja. Ini unpatented Grasshopper incubator namanya. Unpatented. Ya. Berarti Jadi tidak siapapun boleh meniru dan membuat. Benar. Ya? Wow, oke. Nah, kalau sampai rusak gimana? Nah. Siapa yang nanggung? Semua nih yang di daerah Jabotabek, semua perawatannya kami yang tanggung. Kalau ibu rusak ini itu, ibu jangan betulin. Bilang aja kami, nanti kami yang betulin.
Sampai begitu ya? Iya, biasanya rusak engsel aja, Pak. Iya. Wow. Ada yang komplain selama ini, Pak? Belum pernah deh. Belum pernah. Semuanya berterima kasih. Semua berterima kasih. Jadi sejak Januari 2012 sampai dengan minggu ini dan kemarin, jadi 2,5 tahun itu 170 bayi 170 bayi tertolong. 70 bayi tertolong. Wah, luar biasa. 170 bayi tertolong. Alhamdulillah. Apakah Anda selalu mengupdate kondisi bayinya atau tidak? Oh, gini caranya. Jadi kalau udah dia pinjam bawa pulang ke rumah, saya kirim SMS. Mohon jaga kebersihan. 1. Kirim berapa berat bayi. Karena kami meminjamkan 1 paket. 1 inkubator, 1 suhu digital untuk kontrol dalamnya, 1 lagi timbangan bayi. Wow. Jadi dia bisa nimbang bayinya sendiri. Setiap 2 hari kirim beratnya ke kita. Jadi kita bisa tahu beratnya seberapa sekarang dia. Kalau beratnya udah 2,5 seperti kata Ibu Arumi itu udah normal. Emang dia udah sehat. Kalau beratnya 2,3, saya bilang latih di luar. Latih di luar inkubator. Oke. Jadi 2,5 udah normal. Emang benar, udah sehat bayi. Ini ada timnya, Pak? Kita berempat. Timnya. Berempat? Ya, utamanya. Termasuk yang mengurusi SMS? Saya sendiri malah. Anda sendiri? Anda ini adalah dosen, profesornya adalah dosen, tapi akhirnya inkubator ini jadi pekerjaan utamanya. Benar sekali. Ngajar, bimbing, skripsi, tugas itu kerjaan sampingan. Kerjaan sampingan, walaupun tidak menghasilkan. Yang mana ini? Iya. Siapa bilang tidak menghasilkan? Hasilnya apa, Dok? Hasilnya begini ya. Pertama, banyak bayi yang tertolong. Bukan buat saya, Pak. Buat hasil untuk Anda apa, Prof? Hasil untuk saya sebetulnya nggak ada. Tapi gini, Pak. Kalau orang bilang terima kasih kepada saya bayinya tertolong, it's itu more than anything ya. Saya dikasih duit miliaran lebih dari itu. Benar. Oke lah, baik. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan ini luar biasa sekali. Kalau bayinya sudah tertolong, itu artinya buat profesor lebih dari miliaran dan sebagainya. Nah, sekarang untuk semuanya nih anak-anak nih ya, kalian dan Pak Kepala Sekolah, next project-nya apa? Nanti untuk lomba itu Mas Yudi, yang di Amerika, itu nanti kita mau bikin robot underwater. Robot underwater. Jadi underwater nih. Ini terinspirasi dengan selama ini banyak kecelakaan di laut dan masih banyak barang-barang yang belum ditemukan. Jadi termasuk kemarin yang jadi nanti barangkali teknologi kita bisa dipakai untuk anak. Ini kan untuk lomba ya, dan memang seperti itu. Dan memang masih banyak dibutuhkan karena negara kita juga negara maritim ya. Jadi nanti saya mau tanya satu hal. Anak-anak ini yang pintar membuat ini, yang punya kreatif dan sebagainya, ada dia mungkin nyeleneh nih coach dia. Betul. Dia mengatakan bahwa invention itu adalah gabungan. Invention itu coming from a good imagination and a pile of junk. Dia bilang. Jadi inovasi itu kalau menurut Thomas Alva Edison itu datang dari imajinasi yang luar biasa dan kumpulan-kumpulan sampah yang nggak kepake. Yang seperti ini tadi Profesor mengatakan hanya dengan bohlam 40 watt, betul. Hanya dengan modal seperti itu saja, dengan tong sampah dan sebagainya yang mungkin orang-orang tidak berpikiran, yang 40 watt di mana di luar sudah ratusan watt, tapi terjadilah sebuah inovasi. Jadi tetaplah berinovasi.